berpikiran bahwa film ini masih relevan ya untuk mewakili semangat dari anak-anak muda ya, yaitu saya rasa lebih sangat menginspirasi lah anak-anak muda bahwa perjuangan itu pantas untuk diperjuangkan lah ya. Saya rasa itu dulu lah. Oke, Mas Rama mau nambahin mungkin? Kalau dari saya sih, pertama diajak sama Pak Heru buat ngerjain Delova sequelnya. Saya ngerasa ini benar-benar salah satu film besar di Indonesia sebenarnya. Kalau zaman dulu kan Delova itu cukup sangat dikenal lah, salah satunya lewat Jedar Jessica Iskandar gitu. Sampai sekarang pun terakhir saya ketemu sama Jessica Iskandar pun dia masih cerita kalau dia ke daerah-daerah itu masih suka ada yang nyebut oh ini Mbak Jedar Dialova ya gitu. Jadi buat saya IP-nya Dialova itu lumayan besar ya, sangat-sangat besar sehingga kayaknya memang perlu kita buat ulang lagi. Oke, jadi karena masih ada yang support Dialova, boleh. Oke, baik. Dijelaskan. Jadi memang kita melihat dari IP yang besar ya, Dialova. Zaman saya kecil dulu itu kayaknya udah berapa juta penonton ya waktu itu ya. Saya juga udah lupa dan filmnya memang bagus. Dan kita garap film ini karena memang melihat dari sekarang itu kan movie lagi bagus banget nih pasarnya. Dan drama kayaknya juga lagi naik. Terus juga momennya kayaknya juga lagi Valentine ya. Jadi kayaknya ini cocok banget dan kita juga dari Wuling sangat support untuk lebih ke lagunya ya yang fenomenal tentunya. Jadi kemarin dari Wuling juga turun tangan dalam pemilihan penyanyi dan khususnya di lagu Dialova sendiri ya. Kita sangat cepat banget waktu itu ya Mas Rama ya, kita mikirin akhirnya ketemu warna suara yang cocok. Mbak Fadila Intan, nanti mungkin teman-teman yang ada di sini juga akan melihat performnya beliau yang sangat luar biasa dan menurut saya lagu ini fresh banget sih ya, beda banget sama lagu yang ya nggak ya gimana ya, lebih bagus pastinya, nanti boleh dilihat. Itu aja sih, terima kasih. Oke, nggak sabar ya senang. Gimana rasanya bukan meremake juga sih ya ini namanya gitu. Yang Gimana pasti rasanya? Dialova itu waktu dulu nonton itu yang langsung nyambut di kepala saya itu adalah adegan basket. Seriously, karena waktu itu basket memang lagi sampai sekarang basket hidup gua. Tapi waktu itu tuh melihat basket cewek di film Indonesia, it's something else. Kalau kita ngomong genre sport Indonesia gitu, kita selalu berpikir kayak seperti pelatih-pelatih yang susah banget ngebikin tim ya kan. Terus dari gitu kita akan melihat perjuangan dari sosial bawah ke atas gitu. Tapi in reality ada juga anak-anak yang seperti di Dialova gitu. Dialova itu dia diceritain itu kan si yang menginspirasi basket buat si Kara terutama waktu itu tuh cowok yang sakit juga yang di film itu meninggal kalau nggak salah ya Pak Heru ya. Ya dia meninggal di film itu gitu. Jadi kayak gue ngeliatnya kayak aduh ini cewek dia kayak disemangatin jadi atlet tapi yang nyemangatinnya biasanya meninggal gitu kan, kasihan gitu maksudnya. Apakah jangan-jangan itu pandangan kita mengenai olahraga Indonesia gitu. Oh udah ya? Iya. Oke, kalau dari aku sebenarnya dari Dialova itu sendiri kan seperti yang Bung Rey bilang it's a big movie gitu loh. Aku tumbuh dengan Dialova juga waktu kecil. Jadi ketika aku udah dewasa, terus aku ditawari peran yang cukup besar di film ini, ya excited walaupun segan gitu loh Kak. Karena kayak aku waktu itu masih anak baru, jadi aku mau bilang makasih banyak untuk IP, produser, sama sutradara udah mempercayakan peran sebesar ini untuk anak baru kayak aku gitu. Jadi rasanya tuh seneng banget karena balik lagi aku tumbuh dengan Dialova gitu. Jadi kadang terbebani juga kira-kira aku bisa membawakan film dan karakter ini dengan baik atau enggak. Tapi balik lagi aku senang karena di sini komunikasinya cukup terbuka dengan Bung Rey dan Bung Rey juga udah ngasih tahu ke aku untuk jangan terlalu terbebani dengan Dialova itu sendiri gitu karena kita ini udah cerita yang baru, karakter yang baru. Jadi kamu
ya bangun sendiri karakter yang udah kamu bikin gitu kira-kira. Haris mungkin mau nambahin nggak? Kenapa pingin bergabung buat project ini dan ada beban nggak sih sebenarnya karena yang dulu kan filmnya lumayan hits banget gitu kan? Silakan. Banyak sih bebannya. Oh gitu. Iya. Siapa yang paling membebani? Saya sendiri. Iya, coba ceritain. Enggak, karena emang dulu pas aku ditawarin film ini juga aku ngerasa kayak wah ini sesuatu banget. Dulu aku juga besar sama Dialova. Aku malah nonton film Dialova yang pertama kali itu sampai berkali-kali dulu. Iya, beneran emang. Dan aku juga suka banget sama lagunya. Aku suka banget sama lagunya. Dan aku tahu lagu Dialova juga dari film ini. Dan aku ngelihat karakter-karakter yang ada di Dialova itu di film Dialova pertama itu keren-keren banget dan bisa apa ya mewarnai hidup aku pada saat itu ya. Apalagi di saat itu aku juga masih SD deh kayaknya. Masih SD saya. Enggak udah masih SD dong. Saya kan setelah itu ya betul. Iya. Dulu saya masih SD. Tapi udah nonton film percinta-cintaan gitu ya. Dan aku juga suka banget sama basket. Terus pas pertama kali ditawarin film ini juga, wah terima kasih banget untuk semuanya juga yang udah bisa mempercayakan sama aku. Semoga aku bisa menampilkan karya yang baik sih. Amin. Mungkin masih mau nambahin tantangannya apa sih selama syuting ini? Boleh ceritain? Oh yang paling pertanyaan dulu sih dari kenapa? Ya boleh. Tapi tetap ya, fisiknya tetap tertantang ya. Tapi tadi kenapa akhirnya mengambil film ini karena background juga yang dulunya sebagai atlet basket dan tiba-tiba ditawarkan film yang memang tentang dunia basket, otomatis sangat tertarik banget. Terima kasih banget Bung Rey juga udah ngasih kesempatan dari semua IP yang telah hadir dan juga investor. Selain itu juga karena oh iya. Selain itu juga karena memang sebelumnya juga konten kreator basket, jadi tahu seberapa sulit teknis dalam syuting basket dan seberapa kerennya ketika basket itu dibuat sebuah film gitu. Jadi begitu ditawarin tentang basket sangat tertarik. Terus tadi tantangan, walaupun dulunya atlet basket, tapi kalau dibanding main basket beneran sama syuting basket, kayaknya lebih coba syuting basket ya. Karena detiknya jauh lebih banyak dan juga fisiknya harus benar-benar dijaga karena kita ada momen dimana satu hari syuting full basket ya Bung Rey. Jadi itu sangat men-challenge fisik aku lagi. Cuman karena kita sebelumnya juga udah ada latihan-latihan bareng, latihan fisik dan lain sebagainya, itu sangat membantu untuk proses berjalannya syuting sih gitu. Oke, paling susah apa? Waktu basket di shoot tuh yang paling susah apa? Adegan apa? Tentu syuting yang beneran harus masuk ya. Karena ketika nggak masuk, kayaknya dimarahin nggak cuma sama director tapi semua kru karena ngomong lagi dari awal ya kan. Makin nggak masuk jadi. Iya, jadi makin pressure ya kan. Jadi pressure. Iya Itu aja sih paling. Oke, tepuk tangan dulu dong buat para castnya. Ternyata nggak segampang itu ya, walaupun kesannya ceria, ketawa.